Selamat malam teman-teman. Ada yang menarik tadi di saham Goto ini ya teman-teman. Tadi ada pembelian dari broker asing cukup besar ya, sekitar 44 miliar lebih ya. Di harga 303 kalau nggak salah. Nah, dilihat dari chartnya ini adalah area buy sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini buy area ya. Boleh dibilang ini adalah titik support sebelumnya ya, titik support terdekat, dan ini kondisi bid offernya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Goto itu tadi transaksinya lumayan besar-besar ya, lumayan besar, tapi harganya cuma pullback itu 1,34% ya dari bawah. MG tadi juga jualan di saham ini teman-teman ya. Tapi seperti yang kita tahu MG ini tadi masuk itu di harga berapa saya lupa, tapi satu tik di harga setelah itu dia jual lagi ya. Jadi MG, nah ini dia tadi pembelian dari BB juga lumayan banyak tadi ya. BB ini ada sekitar 2 miliaran ya, pembelian di Koto ini ya. Nah ini MG dia keluar masuk teman-teman bisa lihat di transaksi Goto ini tadi ya. Sekarang kita lihat di broker Sumari ya. Nah ini dia Goto, itu AK yang saya bilang tadi asing 44 miliar ya, 9 itu sudah net ya, net buy. Kemudian BB tadi ternyata 1 miliar ya, saya salah tadi, cuma 1 miliar. CC juga masuk tadi, jadi di average 303 ya, sementara harga Goto sekarang di 302 teman-teman. Untuk scalping ya, jadi saya pribadi ya akan memantau saham ini besok ya, akan memantau saham ini untuk scalping. Tapi teman-teman harus memahami kalau untuk scalping itu walaupun kita sudah analisa sahamnya di malam hari ya, analisa secara teknikal, secara fundamental, bandarmologi dan macam-macam itu, di waktu kita akan masuk atau entry itu yang finalnya ya terakhir itu kita harus melihat pergerakan bid dan offer teman-teman. Ini tidak bisa kita abaikan ya untuk memutuskan apakah kita akan masuk atau tidak ya. Walaupun teman-teman sudah analisa saham itu di malam harinya, pagi hari itu teman-teman wajib memperhatikan volume, pergerakan bid offer dan frekuensi. Ya, itu sangat penting teman. Jadi saya pun tidak bisa memberikan analisa besok gimana bang, boleh masuk di harga berapa misalnya, atau kita cut loss di harga berapa misalkan seperti itu teman. Pertanyaan seperti itu tidak akan bisa saya jawab kalau untuk scalping ya. Karena sekali lagi untuk scalping itu kita wajib memperhatikan kondisi pergerakan harga di pagi hari itu ya. Kalau memungkinkan ya, kita baru masuk. Tapi kalau tidak, kita tidak usah masuk ya. Banyak saham-saham lain atau sekiranya tidak ada yang teman-teman temui, tidak usah scalping juga ya. Tidak ada yang mengharuskan kita scalping di setiap hari. Oke, itu yang perlu teman-teman pahami atau teman-teman ingat ya. Dan yang kedua tadi saham GZCO teman-teman ya, ini juga menarik perhatian tadi. Nah ini dia sudah tembus di resisten terdekat ya di posisi ini ya. Volumenya juga cukup tinggi tadi. Kalau secara bandarmologi, bandar ini masuk di harga 147 kalau nggak salah, atau 141 saya lupa juga, di bawah harga sekarang ya, di bawah harga sekarang. Lagi-lagi ini saham untuk scalping ya teman-teman. Untuk scalping teman-teman wajib juga memperhatikan pergerakan bid dan offer, walaupun teman-teman sudah menganalisa secara teknikal, secara fundamental dan
bandarmologi juga ya. Tidak ada yang bisa memastikan setelah pembelian yang banyak, misalnya tiba-tiba besok naik, belum tentu juga teman-teman, belum tentu. Makanya kita tidak boleh langsung masuk kalau mau scalping. Oke, kita lihat GZCO ini seperti yang saya bilang tadi, pembelian bandar itu di harga berapa ya. Kita cek di sini teman. Sebentar. Nah, PD itu masuk di 151 ya, 151. Coba kita track seminggu ke belakang ya. Karena saham ini sudah turun beberapa hari, jadi kita cek belakang. Nah, ini dia YP asing ya. Itu average-nya itu di 145. 145. Jadi kita wajib untuk berhati-hati di GZCO ini kalau untuk scalping ya teman-teman. Apalagi ya, sekali lagi ini hanya analisa ya, tidak ada yang boleh langsung HK ya ketika pagi pasar buka, karena sudah kita dianalisa sama sudah saya posting misalnya, teman-teman langsung gas tanpa melihat pergerakan bid offer, itu tidak bisa teman-teman ya. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk trading seperti itu. Teman-teman bisa hancur ya, bisa hancur kalau seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, dan saya cukupkan sampai di sini dulu. Selamat malam.